kira-kira setiap tahun ada 8,000 mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Amerika Serikat. Oh, I see. Ibu pikir itu sudah cukup atau belum? Sudah cukup. Enggak sih, karena Indonesia adalah salah satu terbesar negara di dunia ya. Itu jadi harapan kami lebih besar lagi ya. Kenapa Indonesia tidak sebesar negara-negara lain di Asia Tenggara? Seharusnya bisa dinaikkan. Masih ada banyak tempat untuk orang dari Indonesia yang mau belajar di Amerika Serikat. Jadi kami menyiapkan sumber daya untuk menolongi mereka. Karena saya tidak mau cuma 8,000, saya mau 10,000, 12,000, lebih. Halo viewers, balik lagi bareng aku Asti Febriana. Nah, kali ini kita bakal ngobrol dengan tamu jauh yang datang dari Amerika Serikat nih. By the way, beliau ini sudah hadir 3 hari yang lalu di Medan, right? Dan beliau ini merupakan Emily Yasmin Norris yang merupakan atase kebudayaan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang sudah hadir di sini dan ngobrol bareng kita nantinya. Mungkin aku bakal bacain beberapa posisi beliau di sini. Emily merupakan dia pernah bergabung dengan Dinas Luar Negeri pada tahun 2009, right? Dan menjabat sebagai Wakil Konsul Jenderal di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Leipzig, Jerman. Dan kemudian beliau merupakan Asisten Petugas Informasi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul, Afghanistan, dan merupakan petugas hak asasi manusia di Kantor Urusan Iran di Washington DC. Kemudian beliau menjabat konsuler di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kairo, Mesir, dan beliau merupakan berasal dari Boston dan beliau bisa beberapa bahasa, yaitu beberapa bahasa Farsi, Prancis, Arab, Jerman, dan pastinya Indonesia, right? Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama itu aku penasaran dengan Emily di sini. Apa sih yang dilakukan Emily selama menjabat sebagai atase kebudayaan Kedutaan Besar Amerika Serikat itu sendiri? Ya, pertama terima kasih atas kesempatan bertemu dengan Mbak dan bicara dengan semua hari ini. Dan saya sebagai atase kebudayaan di Jakarta sudah 1 tahun di sini. Tugas saya mengelola program pertukaran, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain dari Kedutaan Amerika Serikat untuk seluruh Indonesia. Dan ada beberapa tema yang kami fokus, itu khususnya pendidikan dan menaikkan sejumlah mahasiswa dan siswi atau siswa-siswi dari Indonesia yang melanjutkan studi di Amerika Serikat. Juga pertukaran program pertukaran yang mengirim orang Indonesia ke Amerika dan Amerika ke Indonesia, program mengelola Fulbright, dan juga program pendidikan sebagai program untuk mengirim orang penari, penulis, dan lain-lainnya ke Indonesia untuk membagikan mengenai kebudayaan di Amerika Serikat. Oke, berarti pengalamannya juga yang dibagikan di Indonesia, benar ya? Yeah. Oke, next. Bagaimana sih sebenarnya hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal kebudayaannya? Ya, hubungan Indonesia dan Amerika sangat kuat. Itu kemitraan strategis antara dua negara. Itu sudah lama ada hubungan antara dua negara kita, dan itu hubungannya sangat dalam. Dan ada beberapa tema atau rangka di mana hubungan kita sangat berkembang. Salah satunya hubungan perekonomian dan bisnis, ya, dan juga dalam keamanan untuk menjaga kebebasan maritim misalnya, dan juga untuk kerjasama melawan pandemi, misalnya dalam waktu COVID, Amerika Serikat mengirim banyak vaksinasi, lebih dari 100 million vaksinasi dari Amerika dikirim ke Indonesia, karena itu salah satu rangka kerjasama kita. Dan juga
sebagai dua demokrasi yang ketiga dan kedua yang paling besar di seluruh dunia. Amerika Serikat dan Indonesia punya banyak hubungan dalam rangka itu, dan dua negara kita menjaga kebebasan pers, keragaman, dan kebebasan pikiran dan mendukung pilihan, dan itu tidak cuma antara dua negara kita tapi sebagai demokrasi dalam rangka internasional. Ya, Indonesia dan Amerika kerjasama. Misalnya juga dalam perekonomian tahun ini G20 itu Indonesia sebagai host G20 dan itu acaranya luar biasa, banyak kerjasama dalam rangka perekonomian dan menjaga lingkungan hidup dalam tahun ini. Jadi kemitraan kita adalah kemitraan penting, strategis, dan sudah punya sejarah bagus, tapi juga masa depannya akan berkembang sekali. Harapan kami dari Amerika Serikat bahwa kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat akan diluaskan dan diperkuatkan di masa depan juga. Benar, jadi hubungan kedua negara juga penting untuk perkembangan dari negara tersebut. Next question, nah selama di posisi menjabat sebagai atasé kebudayaan nih Emily, ada nggak sih problem tentang budaya di Indonesia, baik itu Amerika Serikat atau mungkin masyarakatnya? Enggak sih, tidak. Enggak, semua fine-fine aja nih? Ya, karena kalau saya bisa ulangi lagi, itu sebagai dua demokrasi ya. Indonesia dan Amerika ada banyak hal dasar yang sama. Misalnya kami di Amerika Serikat, kata yang penting di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, itu sebagai kata dasar ya. Di Indonesia, di Amerika kami seperti di Indonesia punya itu jumlah penting itu e pluribus unum. Itu bahasa Latin yang Bhinneka Tunggal Ika bahasa Jawa, tapi itu kata dasar atau jumlah dasar dua negara kita, dan artinya yang sama, dari banyak satu ya, keragamaan. Jadi menjaga dan mendukung keragamaan dua negara kita adalah sesuatu penting yang membandingkan kebudayaan dan rakyat kita sebagai rakyat Indonesia dan rakyat Amerika Serikat. Pengalamannya sama, keragamaan dan berbeda agama, suku, bahasa, kebudayaan. Oke, dari kedua negara itu Amerika dan Indonesia, apakah masyarakatnya sudah open mindset dengan beberapa program yang sudah dijalankan? Ya, saya kira program kami dari Amerika Serikat sudah diterima dengan baik di Indonesia. Misalnya program pendidikan seperti Fulbright, itu sudah lebih dari 70 tahun dijalankan di Indonesia. Dan juga program pertukaran atau program kebudayaan. Misalnya di Medan sendiri, lebih dari kira-kira 10 tahun lalu kami mendanai memperbaikan dari dana dari Duta Besar Amerika Serikat untuk mendukung alat kebudayaan atau tempat bersejarah di Indonesia. Salah satunya yang kami mendukungi itu Rumah Tonga Afi di Medan. Itu sudah diterima. Ada banyak program di Sulawesi Tengah, di Jogja, di Jakarta dan lain-lain. Tapi salah satunya di Medan itu. Dan menurut saya itu sudah diterima dengan baik. Bagaimana Bu ya? Iya, benar-benar. Berarti memang kedua negara ini memang saling berhubungan dan saling keterkaitan, baik dari segi ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Next question, Emily. Emily juga udah beberapa kali jadi pemateri ini yang ngebahas tentang program mahasiswa agar lebih mengenal budaya. How about this? Ya, pertama saya mau bilang saya sangat senang waktu bisa bicara dengan mahasiswa dan siswa karena itu youth itu masa depan kami, masa depan kita, the future. Jadi itu saya sangat senang waktu bisa bicara dengan mereka, dan saya bilang misalnya harus belajar dengan bagus, tapi tidak hanya belajar di kelas, juga belajar dari hidup. Karena itu saya bilang, ayo ikut program pertukaran dari Amerika Serikat. Ayo melanjutkan studi di Amerika Serikat, karena dengan pengalaman itu bisa meluaskan pikiran dan juga bisa belajar dari
orang beda, ya. Ada lebih dari ribuan universitas di Amerika Serikat. Jadi ada banyak mahasiswa dan siswi yang datang dari seluruh dunia untuk belajar di Amerika Serikat, pertukaran pikiran, ide, dan ambil ristek bersama. Jadi saya sering bilang tidak hanya bisa belajar di kelas, tapi juga harus buka pintu untuk kesempatan baru di luar negeri. Kami punya beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat, ada beasiswa dari universitas-universitas sendiri di Amerika Serikat, dan juga ada beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat. Jadi saya sering bilang harus coba. Tanya misalnya kantornya Education USA untuk dapat informasi, karena kantor Education USA yang kami punya itu khusus untuk memberikan informasi cocok buat setiap mahasiswa melanjutkan studi di Amerika Serikat. Gratis, resmi. Jadi Education USA itu salah satu sumber daya dari Amerika Serikat untuk menolongi pendidikan di Indonesia. Nah, sejauh ini sudah berapa mahasiswa yang Emily tahu untuk mengikuti program tersebut, pertukaran pelajar? Ya, setiap program punya jumlah berbeda, tapi kira-kira setiap tahun ada 8,000 mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Amerika Serikat. Ibu pikir itu sudah cukup atau belum? Sudah cukup. Enggak sih, karena Indonesia adalah salah satu terbesar negara di dunia, ya. Itu jadi harapan kami lebih besar lagi. Ya. Kenapa Indonesia tidak sebesar negara-negara lain di Asia Tenggara? Seharusnya bisa dinaikkan. Masih ada banyak tempat untuk orang dari Indonesia yang mau belajar di Amerika Serikat. Jadi kami menyiapkan sumber daya untuk menolongi mereka. Karena saya tidak mau cuma 8,000, saya mau 10,000, 12,000, lebih. Kalau bisa lebih banyak. Iya, bagus. Oke, next question Emily. Nah, apakah Emily punya ketertarikan nih dengan kebudayaan di Indonesia setelah menjabat, atau mungkin dari dulu sudah mengenal kebudayaan Indonesia sendiri? Ya, saya pertama kali mulai kenal budaya Indonesia waktu saya belajar bahasa Indonesia. Dan itu sudah lama, ya, sudah dulu. Dan saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya tertarik dengan kebudayaannya. Yang saya suka musiknya, khususnya saya suka musik angklung. Angklung banyak. Itu luar biasa waktu lihat semua orang bekerja sama untuk suara itu. Saya suka sekali. Sudah berapa lama di Jakarta? Di Jakarta 1 tahun. 1 tahun, tapi sudah cukup mengenal budayanya dan sudah tertarik dari dulu, ya, benar? Iya. I see. Nah, setelah lama di Indonesia, apakah udah terbiasa nih dengan foodnya, suasana, dan di Indonesia kan cuma ada 2 musim, ya, panas dan hujan. Apakah sudah terbiasa dengan itu? Ya, itu musimnya beda karena kota saya dari Boston, ya. Kota Boston punya 4 musim, jadi waktu saya datang ke Indonesia itu beda karena saya harus get used to terbiasa menjadi biasa dengan musim panas dan musim hujan. Itu baru. Kalau makanan Indonesia saya suka sekali karena suka pedas. Sejak waktu kecil saya suka pedas, jadi senang sekali bisa datang ke Indonesia. Makanan di Indonesia apa nih favoritnya? Sambal, semua sambal. Sambal hijau yang dari Sumatera juga saya suka sekali. Dan ya, sambal belacan. Belacan itu apa? Itu yang hijau itu. No, dia menggunakan terasi. Iya. Oke, terasi tidak terlalu banyak suka karena saya ikan tidak suka sekali, tapi ya, saya mengerti itu rasa Indonesia, ya. Overall, good. Yes. Nah, gimana nih tentang harapan dan pesan yang mau Emily sampaikan kepada seluruh warga Indonesia nih? Ya, yang saya mau sampaikan itu kita Indonesia dan Amerika Serikat mitra untuk masa depan. Hubungan kita kuat dalam banyak rangka, itu dari rakyat ke rakyat, dari pemerintah ke pemerintah. Hubungannya
penting buat dua negara kita sebagai demokrasi, sebagai negara keragamaan, negara besar, negara yang mau menjaga lingkungan hidup dan juga untuk kembangan perekonomian. Banyak hal di mana kami bisa dan kami sudah mulai dan kami akan masih kerjasama. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, terakhir nih, 3 kata untuk Indonesia, Emily. Oh, oke. Untuk Indonesia, ramah. Ya, orangnya ramah. Budayanya, keragamannya, diversitas di seluruh Indonesia. Indah. Ramah, kebudayaan, dan indah. Luar biasa sekali. Oke. Karena kita sudah ngobrol bareng Emily, aku berterima kasih banget nih Emily udah datang kemari dan ngobrol bareng Waspada Online kali ini. Dan next kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng tamu-tamu penting lainnya hanya di Waspada Online. Aku Asti Febriana dan Emily pamit undur diri dan sampai jumpa.